Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Sofiatul Ardia dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP PGRI Jombang 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis tulisan, esai, dan struktur generiknya dan dasar pembentukan karangan. Materi yang akan saya bahas yaitu 1. Pengertian tulisan, 2. Jenis-jenis tulisan, 3. Pengertian esai, 4. Struktur esai, 5. Jenis-jenis esai, dan 6. Dasar pembentukan karangan. 1. Pengertian tulisan. Berdasarkan KBBI, menulis adalah mengungkapkan gagasan, opini, dan ide dalam rangkaian kalimat. 2. Jenis-jenis tulisan. Menurut Weaver, jenis tulisan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 5, yaitu 1. Eksposisi. Eksposisi adalah wacana yang bertujuan memberikan penjelasan, informasi, keterangan, dan pemahaman kepada pembaca atau pendengar tentang hal. Ciri-ciri karangan eksposisi yaitu 1. Menjelaskan informasi supaya pembaca mengetahuinya. 2. Menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan 3. Menunjukkan sebuah kejadian, peristiwa, atau proses kerja sesuatu. 2. Argumentasi. Argumentasi adalah karangan yang bertujuan untuk meyakinkan atau mengubah pendapat pembaca atas suatu pendapat, ideologi, doktrin, sikap, atau tingkah laku tertentu. Jenis karangan ini biasanya digunakan oleh penulis pada sebuah karya ilmiah. Ciri-ciri karangan argumentasi yaitu 1. Berusaha meyakinkan pembaca akan kebenaran gagasan pengarang agar kebenaran itu diakui oleh pembaca. 2. Pembuktian dilengkapi data, fakta, grafik, tabel, dan gambar. 3. Dalam argumentasi, pengarang berusaha mengubah sikap, pendapat, atau pandangan pembaca. 3. Persuasi atau ajakan. Persuasi adalah karangan yang bertujuan meyakinkan pembaca, membujuk pembaca, atau membuat pembaca percaya atas apa yang dikemukakan oleh penulis. Terdapat 4 kelompok karangan persuasi yaitu 1. Persuasi politik, 2. Persuasi pendidikan, 3. Persuasi advertensi, dan 4. Persuasi propaganda. Ciri-ciri karangan persuasi: 1. Harus ada fakta dan data. 2. Bertolak pada pendirian bahwa pikiran manusia dapat berubah. Dan 3. Harus menimbulkan kepercayaan pembaca atau pendengar. 4. Narasi. Narasi adalah bentuk tulisan yang bertujuan menyampaikan atau menceritakan rangkaian peristiwa berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Ciri-ciri karangan narasi yaitu 1. Berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman manusia. 2. Kejadian atau peristiwa yang disampaikan benar-benar terjadi. Dan 3. Berdasarkan konflik. Yang kelima, deskripsi. Deskripsi adalah tulisan yang bertujuan memberikan perincian tentang objek sehingga dapat memberi pengaruh imajinasi pembaca atau pendengar bagaikan mereka ikut melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami langsung objek tersebut. Ciri-ciri karangan deskripsi yaitu 1. Berupaya memperlihatkan detail tentang objek. 2. Bersifat memberi pengaruh sensitivitas dan membuat imajinasi pembaca. Dan yang ketiga, disampaikan dengan gaya memikat. Selanjutnya yang ketiga adalah pengertian esai. Esai adalah tulisan berisi opini atau pendapat seseorang terhadap sebuah permasalahan aktual atau menarik perhatian yang bersifat subjektif atau argumentatif dalam penyampaiannya. Tujuan menulis esai adalah untuk meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat, penilaian kita tentang suatu hal. Dalam esai harus mengandung fakta atau fenomena yang dikritis. Pendapat yang dituangkan harus disertai dengan data-data atau fakta menunjang agar pembaca yakin terhadap pendapat penulis. Dan esai ditulis dengan gaya dan ciri personal atau individual penulisnya. Bentuk esai ada 2 macam, yaitu esai bersifat informal dan formal. Esai informal menggunakan bahasa populer yaitu bahasa yang mudah dipahami, dan esai formal menggunakan bahasa yang baku. Keempat adalah struktur esai.
1. Bagian paragraf pendahuluan atau pengantar. A. Kalimat utama berisi gagasan pokok tentang topik. B. Kalimat utama penjelas berupa gagasan, pendapat yang mendukung gagasan utama. Dan C. Kalimat penegas. Yang kedua, paragraf-paragraf isi esai berupa A. Kalimat utama, B. Kalimat-kalimat penjelas, C. Kalimat penegas kalimat utama, D. Kalimat-kalimat penjelas, dan E. Kalimat penegas. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup berupa A. Kalimat utama, B. Kalimat-kalimat penjelas, dan C. Kalimat penegas. Yang kelima adalah jenis-jenis esai. Terdapat 5 jenis esai, yaitu 1. Esai deskriptif. Esai deskriptif adalah esai yang membahas mengenai deskripsi suatu subjek atau suatu hal dengan menggunakan 5 indera. Maksudnya adalah pada jenis tulisan ini, penulis mendeskripsikan suatu topik secara lengkap. Yang kedua, esai kritik. Esai kritik adalah esai yang membahas mengenai suatu hal yang berkaitan dengan karya, yaitu karya sastra, seni, maupun musik. Yang ketiga, esai argumentatif. Esai argumentatif berfungsi meyakinkan para pembaca tentang suatu topik. Argumen yang terdapat dalam esai ini bertujuan agar pembaca dapat menerima pandangan, sikap, dan kepercayaan penulis terhadap suatu isu yang dibahas. Esai reflektif. Esai reflektif adalah esai yang ditulis dengan penuh kesungguhan dari penulis dan menggunakan bahasa yang formal, penuh hati-hati, dan amat mendalam. Jadi, jenis tulisan ini berkaitan dengan topik-topik politik, pendidikan, dan lain-lain, dan ditujukan kepada para akademisi atau cendekiawan. Dan yang kelima, esai pribadi. Esai pribadi adalah esai yang ditulis berdasarkan pribadi penulis, sehingga banyak menceritakan pandangan, sikap, dan pengalaman penulis secara langsung. Selanjutnya yang terakhir adalah dasar pembentukan karangan. Kerangka karangan adalah rencana atau rancangan yang memuat garis besar atau ide suatu karya tulis yang disusun dengan sistematis dan terstruktur. Fungsi kerangka karangan yaitu memudahkan penulis karya tulis agar menjadi sistematis, mencegah penulis keluar dari ide awal yang akan dibahas, dan memudahkan penulis mencari informasi pendukung suatu karangan. Model kerangka karangan terdapat 2 model, yaitu 1. Kerangka topik. Kerangka topik terdiri atas kata frasa atau klausa yang didahului tanda tertentu yang lazim untuk menyatukan antar gagasan, kalimat-kalimat yang ditulis, dan kerangka topik tidak perlu tanda titik, sebab bukan kalimat lengkap. 2. Kerangka kalimat. Kerangka kalimat bersifat resmi dan berupa kalimat lengkap. Pola penyusunan. 1. Pola alamiah. Pola alamiah menggunakan pendekatan berdasarkan faktor alamiah yang esensial. Terdapat 2 urutan unit-unit dalam kerangka pola alamiah, yaitu A. Urutan waktu. Urutan waktu digunakan untuk menceritakan peristiwa atau kejadian, baik yang berdiri sendiri maupun rangkaian peristiwa. Contohnya seperti topik tentang riwayat hidup R.A. Kartini. Dan urutan waktunya seperti jati diri R.A. Kartini, selanjutnya pendidikan R.A. Kartini, dan akhir hidup R.A. Kartini. Yang B. Urutan ruang. Urutan ruang digunakan untuk mendeskripsikan tempat atau ruang, misalnya kantor, gedung, lokasi, atau wilayah. Contohnya seperti topik laporan cuaca di Indonesia 1 Januari 2019. Urutan ruangnya cuaca di Jawa Timur dan cuaca di Jawa Barat. 2. Pola logis. Pola logis menggunakan pendekatan berdasarkan cara berpikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika. Macam-macam urutan logis: 1. Klimaks antiklimaks, 2. Sebab akibat, 3. Pemecahan masalah, dan 4. Umum khusus.
Selanjutnya, langkah-langkah menyusun kerangka karangan, yaitu 1. Mencatat gagasan, 2. Mengatur urutan gagasan, 3. Memeriksa kembali yang telah diatur dalam bab dan subbab, dan 4. Membuat kerangka yang terperinci dan lengkap. Dan yang terakhir, bagian-bagian kerangka karangan. 1. Pendahuluan. Di dalam pendahuluan menjelaskan tema yang akan diterangkan pada karya tulis tersebut secara padat, jelas, dan ringkas kepada para pembaca. 2. Puncak atau klimaks. Di dalam puncak atau klimaks berisi munculnya konflik cerita yang terjadi di antara para tokoh. Konflik yang dimunculkan biasanya mulai dari ringan hingga rumit. Dan yang ketiga, penyelesaian. Di dalam penyelesaian berisi jawaban penyelesaian dari konflik. Kesimpulan akhir cerita dapat berakhir bahagia maupun tragis. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.